You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind. Salam jumpa pendengar terkasih dimanapun berada. Kembali program Obrolan Santai menemani pendengar semuanya untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan topik kita hari ini adalah karunia yang egois atau membangun. Nah, satu tema yang akan sangat menarik sekali untuk kita boleh simak bersama-sama ya. Tentu saja belajar satu kebenaran lagi, terus bersambung dari obrolan santai dan Q&A yang sebelumnya juga ya. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu Pendeta Andi Halim yang sudah bersama dengan kita dan tentu saja akan memberitakan kebenaran firman seputar topik yang satu ini, karunia yang egois atau membangun. Salam jumpa Pak Andi. Ya, salam jumpa Adelia. Iya, kita akan mempelajari topik ini ya Pak untuk kali ini dalam obrolan santai. Baik, silakan Pak Andi. Ya, saudara sekalian, kenapa ini kok kita bahas nggak selesai-selesai ya? Ya, karena kita ini membahasnya itu kan nggak langsung mengerti semuanya ya. Kita bukan orang yang juga Superman yang atau suprarasional ya, yang bisa memahami semua sekaligus. Kita juga harus mengerti ini kitab yang sudah sekitar 2000 tahun yang lalu ditulis. Jadi dengan keadaan dan kondisi yang tidak sama dengan kita, dan budaya yang juga sangat berbeda dengan kita ya. Budaya, apalagi budaya di Korintus itu Yunani Selatan ya, dan latar belakang jemaat Korintus dengan segala keberadaan jemaat Korintus yang begitu kompleks, sehingga kita kalau nggak mengerti dan tidak menangkap kondisi daripada jemaat Korintus ini, kita akan keliru, kita akan menyimpulkan yang salah, dan bahkan 180 derajat berbanding terbalik kesimpulan-kesimpulan yang Anda dapatkan tanpa Anda mengerti latar belakangnya dengan benar. Ya, jadi saya harap saudara benar-benar bisa melihat semua ini secara utuh, secara komprehensif, secara integrated ya, melihat secara keseluruhan, melihat secara garis besarnya, dan bahkan sampai melihat juga sampai ke detail-detailnya. Nah, ini pembahasan kita sudah kurang lebih ke 23 session ini ya. Ke 23 session. Jadi ternyata tidak selesai-selesai ya. Saya pikir bisa 3-4 kali selesai. Ternyata sudah lebih dari 10 hari kita membahas ini ya. Dan saya pikir ini record ya. Ini membahas bahasa roh yang benar-benar record. Tidak pernah membahas bahasa roh yang selama ini ya. Dan ini bukan sengaja dilama-lamakan ya, tetapi memang benar-benar ini adalah pembahasan yang sangat kompleks. Dan hati-hati, karena ini masalah peka. Jadi saya juga tidak mau terkesan nanti, wah ini hanya mau menyudutkan satu pihak, lalu sentimen, lalu memojokkan dan sebagainya. Enggak ya. Kita tidak ada maksud sama sekali sentimen, tidak ada maksud sama sekali mau memojokkan pihak-pihak tertentu, tapi kita mau belajar firman Tuhan bersama. Saya yakin saudara-saudara yang benar-benar anak Allah yang sejati, saudara juga punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, untuk back to the Bible, untuk kembali mengerti maksud Alkitab yang sebenarnya. Itulah spirit saya, dan murni saya mengajak Anda untuk sama-sama belajar. Saya tidak pakai macam-macam filsafat, tidak pakai macam-macam gaya-gaya ahli bahasa dan sebagainya. Saya juga bukan ahli tradisi Yahudi atau Yunani dan sebagainya. Saya lihat secara kacamata umum, dan saya mengajak saudara secara awam lah. Melihat secara awam, kita tidak usah terlalu berat-berat. Wah, sampai rumit-rumit, sampai dalam pemikirannya terkait dengan mungkin filosofi ini, filosofi itu. Ya,
kita lihat ini secara kacamata awam aja. Dan saya percaya selama ini kita bahas, saudara bisa menangkap dengan jelas. Bagi saudara yang mungkin baru kali ini atau kedua kali atau ketiga kali mengikuti dan tidak melihat secara keseluruhan, saudara saya anjurkan melihat secara keseluruhan dan sudah tercantum di IG TV ya di Instagram TV yang dari RMC SPY ya, saudara bisa lihat secara keseluruhan dari awal sampai sekarang, yaitu mulai dari 1 Juni ya, saya ingat tanggalnya dari tanggal 1 Juni saudara lihat, yaitu Pentakosta ya, makna Pentakosta ya, fenomena Pentakosta. Nah itu saudara bisa lihat. Oke, jadi kita sudah sampai ke sekarang 1 Korintus pasal 14 ya, dan kita sudah melihat latar belakang dari jemaat Korintus, kita sudah melihat lika-liku yang terjadi, kita sudah melihat bagaimana cara menafsirkan dengan hati-hati 1 Korintus 14 ayat 2, terutama itu yang sangat-sangat peka sekali. Saya sudah mengajak saudara untuk melihat secara teliti, secara hati-hati, dan secara benar-benar spiritnya mau back to the Bible. Ya, jadi dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1, aku ingin supaya kamu tak mengetahui kebenarannya. Kemudian pasal 12 ayat 7, karunia ini adalah untuk membangun, tidak ada karunia untuk diri sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri, tidak ada, tetapi membangun jemaat. Karena itu Rasul Paulus bolak-balik ya mengingatkan jemaat Korintus supaya menggunakan semua karunia untuk membangun jemaat. Kalau karunia tidak membangun jemaat, itu bukan karunia. Dengan kata lain seperti itu, to the point-nya. Jadi saya juga tidak mengulang-ulang lagi terlalu lama, dan kita sudah sampai membahas kepada ayat yang ke 23 sampai ayat yang ke 25 ya. Nah, jadi saya akan sekali lagi mengajak saudara membaca bagian ini, dan rekan kita Adelia akan membacakan. Jadi 1 Korintus pasal 14 kita baca mulai ayat yang ke 18 sampai ayat ke 25. Silakan tolong dibacakan. 1 Korintus 14 ayat 18 sampai 25. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata.
sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya, puji Tuhan. Jadi ayat-ayat ini makin lama makin jelas dan mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Rasul Paulus itu sama sekali tidak mau menekankan bahasa roh sebagai satu hal yang perlu dilakukan di dalam jemaat. Ya, bahasa roh dikatakan tanda untuk orang yang tidak beriman, dan itu terjadi di Kisah Rasul. Ya, saya sudah membahas 4 kejadian di Kisah Rasul tentang bahasa roh, dan itu adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Dan Tuhan sudah menubuatkan di kitab Yesaya bahwa Tuhan akan memakai bahasa orang asing untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang Yahudi. Jadi Tuhan sudah tidak lagi istimewakan atau mengutamakan orang Yahudi dengan bahasanya yang dianggap bahasa mungkin bahasa sucinya, ya toh. Tapi tidak. Sekarang Tuhan sudah memakai justru bahasa orang asing. Itu mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak lagi membedakan antara kafir dan non-kafir, antara Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak ada lagi pembedaan. Oke? Jadi karunia yang jelas itu adalah karunia membangun. Tidak ada karunia yang tidak membangun jemaat. Karena itu Rasul Paulus juga menegaskan bahwa kalau orang yang berbahasa roh, dia sebaiknya berbahasa rohnya itu bahasa roh yang ditafsirkan. Tetapi ini bahasa negosiasi. Harap perhatikan baik-baik yang lalu yang saya sudah bahas. Jadi ini kalau diulang-ulang terus tidak selesai-selesai. Tapi memang ini sulit. Orang untuk mau menangkap langsung to the point bahwa ini adalah sebetulnya bukan hal yang Rasul Paulus mau anjurkan dan ajarkan. Bukan. Ini adalah teguran dan koreksi kepada jemaat Korintus yang salah kaprah dalam melaksanakan karunia roh. Ingat 1 Korintus 12 ayat 1. Ya, bolak-balik ini saya mau mengajak saudara untuk punya memori 1 Korintus 12 ayat 1. 1 Korintus 12 ayat 7. Dan 1 Korintus 12 ayat 12 dan seterusnya mengenai ilustrasi satu tubuh dengan banyak anggota yang seharusnya merupakan satu kesatuan dan tidak ada karunia yang keluar dari tubuh, ya, dan tidak ada kaitannya dengan tubuh. Lalu karunia ini maunya sendiri aja dan tidak berkaitan dengan tubuh ini. Tidak ada. Semua karunia itu dalam konteks satu tubuh dan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Kalau ada karunia yang tidak melengkapi, itu bukan karunia. Kalau ada karunia tidak membangun, itu bukan karunia. Ya kan? Ya, kalau saudara masih ragu-ragu, baca lagi. 1 Korintus 12 itu baca lagi. Ya, Rasul Paulus itu bukan mau menjelaskan tentang karunia-karunia ini loh, karunia-karunia yang harus kamu lakukan. Tidak, ini karunia-karunia yang tidak karuan, yang kacau balau yang terjadi di jemaat Korintus. Jadi saudara kalau tidak mengerti ini, saudara nangkepnya salah terus. Makanya saya bilang, ini kalimat anjuran, atau ini kalimat teguran, atau ini kalimat sindiran. Ya saudara enggak bisa langsung nangkep ini. Kalau saudara sudah terbiasa dengan mendengar tentang karunia-karunia selama ini saudara pernah dengar di gereja Anda atau di kebiasaan tradisi gereja Anda, sekarang Anda mendapat sesuatu yang sangat berbeda sekali. Dan saya yakin saudara pasti ragu-ragu atau saudara merasa saya ini yang sesat.
Ya nggak apa-apa. Saya ini belajar ini juga mati-matian, saudara. Saya belajar menekuni tentang bahasa roh ini. Dan saya juga puji Tuhan ya. Saya mendapat tuntunan dan bimbingan yang hari demi hari makin mendekati kitab suci. Oke. Nah, sekarang dikatakan kalau ada orang yang kamu semua berbahasa roh yang tidak karu-karuan itu, yang tidak dimengerti sama sekali, lalu ada orang yang datang, apakah tidak mereka katakan kamu itu gila? Ya, kenapa? Karena tidak membangun sama sekali. Ya, itu no use. Ya, sama sekali tidak ada manfaatnya, boleh dikatakan begitu. Tidak ada manfaat. Jadi buat apa itu Anda mau melakukan itu yang tidak ada manfaatnya? Ya, perhatikan, Rasul Paulus juga bilang orang yang berbahasa roh itu tidak pakai akal budi. Ya, ini semua kita sudah bahas, tapi saya ingin review kembali supaya makin ngeh gitu ya. Orang yang tidak menggunakan akal budi, bahasa roh tidak menggunakan akal budi, itu tidak benar. Itu ada karunia yang tidak menggunakan akal budi, itu tidak benar. Ya, semua karunia itu harus menggunakan akal budi. Karena akal budi itu karunia Tuhan. Bagaimana akal budi tidak digunakan? Itu namanya kacau balau. Ya, chaos. Itu kekacauan dan kekalutan tanpa akal budi. Oke, saya harap makin jelas lagi. Nah, jadi Rasul Paulus selalu membandingkan antara bahasa roh dan nubuat. Bahasa roh dan nubuat. Bahasa roh dan nubuat. Akhirnya apa kesimpulannya? Kesimpulannya ya harus nubuat. Nubuat itu adalah bukan meramal dan bukan aneh-aneh. Bukan. Nubuat itu adalah menjelaskan firman Tuhan. Nubuat itu adalah identik dengan memberikan pengajaran akan firman yang dengan kata-kata jelas, dengan kata-kata yang membangun. Ya. Nah, itulah makanya di ayat 14 dan 15 ayat 24 dan 25 yang tadi baru dibaca oleh rekan kita Adelia, itu kesimpulannya sudah itu kesimpulannya. Ya. Jadi saya ulang lagi ya, ayat 23, pasal 14 ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang yang luar, yang orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi, ada tetapi lagi, soalnya saya juga bolak-balik tekankan di kitab Korintus ini selalu ada kata tetapi. Ya, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh adalah tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah, dan tidak ada seorang pun yang mengerti. Ia mengucapkan hal yang rahasia, tetapi orang yang bernubuat itu membangun, menasehati, ya, mengajar, dan seterusnya, yang membuat orang mengerti, ya, sampai dia terbangun. Orang yang berkata-kata bahasa roh membangun dirinya sendiri, tetapi orang yang bernubuat membangun jemaat. Jadi membangun diri sendiri itu konteksnya bukan membangun diri sendiri itu yang positif, tidak. Membangun diri sendiri itu memikirkan diri sendiri dan mementingkan diri sendiri, dan itu egois. Nah, Rasul Paulus selalu membandingkan, tetapi orang yang bernubuat itu tidak membangun diri sendiri, tapi membangun jemaat. Bukan egois, tapi mementingkan jemaat. Nah, itu poinnya di situ. Ya. Nah, lalu ini tadi, orang yang berbahasa roh tidak menggunakan akal budi. Tapi orang yang bernubuat, orang yang menggunakan akal budi. Jadi bagaimana yang benar, yang bagaimana? Ya, roh dan akal budi tidak mungkin dipisahkan. Nah, jadi sekarang ada orang baru datang, lalu semua berbahasa roh, tidakkah mereka katakan kamu gila? Tapi kalau bernubuat, ya, lalu masuk orang yang baru, ya, dia akan diyakinkan semua, diselidik oleh semua.
segala rahasia, ya, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah. Perhatikan, orang yang bahasa roh tidak membuat orang sujud menyembah Allah, tapi orang yang bernubuat dikatakan akan membuat orang ini sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Bayangkan, satunya kamu ini gila, satunya menyimpulkan sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, saya mau tanya, saudara mau pilih yang mana? Pilih yang kesimpulannya gila atau yang kesimpulannya sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu? Ya, saya harap saudara makin jelas. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita maju lagi. Ya, saya harap ini sudah makin lama makin jelas. Sekali lagi, ini bahasa negosiasi dari Rasul Paulus. Paulus tidak langsung to the point. Ya, tembak langsung, hantam langsung. Kamu semua ini tidak ada gunanya, ya, buang aja itu bahasa. Tidak. Paulus masih Paulus masih mengerti latar belakang jemaat Korintus yang suka menyembah berhala itu dan yang suka ekstasi rohani itu. Nah, Paulus sangat hati-hati dalam menuntun dan membimbing jemaat ini untuk mulai berjemaat yang teratur, tertib, sopan. Ya, nah, saya harap saudara makin jelas. Saya bukan mengada-ada, saudara nanti lihat saja ayatnya. Ya, sekarang kita baca. Rekan kita Adelia akan membacakan kita ayat 26 sampai ayat 28. Silakan. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri di dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ya, sekali lagi ya. Paulus itu mau menegaskan orang yang berspirit bahasa roh yang tidak dimengerti sama sekali itu tidak membangun jemaat. Dan karunia yang tidak membangun jemaat itu bukan karunia. Dan itu hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Dan itu kekanak-kanakan. Rasul Paulus bilang, kamu jangan berpikir seperti kanak-kanak. Hendaklah kamu jadi kanak-kanak di dalam kejahatan, tapi orang dewasa di dalam pemikiranmu. Ya, itu tadi sudah dibahas, itu yang kanak-kanak sudah dibacakan. Nah, sekarang Rasul Paulus mau membuat peraturan tentang bagaimana praktek di dalam berjemaat. Nah, lalu Rasul Paulus di dalam bahasa negosiasinya, perhatikan, dalam bahasa negosiasinya, Paulus membuat peraturan yang perlu ditaati dan diikuti oleh jemaat Korintus. Di dalam mereka berpraktek tentang bahasa roh yang sudah terbiasa itu dengan bahasa rohnya, dan istilahnya sudah saking terbiasanya untuk menghilangkan itu enggak gampang, saudara. Makanya Rasul Paulus buat peraturan. Peraturannya apa? Ya, hendaklah ada orang yang waktu berkumpul mempersembahkan sesuatu, yaitu mazmur, pengajaran, penyataan Allah, lalu masih disebut tentang bahasa roh dan karunia untuk menafsirkannya, ya, menafsirkan bahasa roh. Tetapi perhatikan lagi, tetapi apa? Semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi kalau tidak membangun, jangan digunakan.
Jadi kalau berbahasa roh, ya Anda tidak ada yang satupun yang mengerti. Itu tidak membangun. Itu membangun diri sendiri, tidak membangun jemaat. Ya. Sekali lagi, tidak ada karunia yang untuk diri sendiri. Karunia itu semua untuk membangun jemaat. Ya, jadi Rasul Paulus bilang, sudah, pergunakan semuanya untuk membangun. Makanya Paulus bilang, kalau kamu masih tergerak, masih ngotot dengan berbahasa rohnya kamu, itu harus ada yang menafsirkan. Harus. Karena untuk membangun. Karena bahasa roh itu tidak membangun. Nah, itu yang saya bilang kontradiksinya kan di situ. Katanya bahasa roh itu tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Dan mengucapkan hal-hal rahasia. Tidak ada seorang pun yang mengerti. Tidak ada seorang pun yang mengerti. Yang ngomong pun tidak ngerti. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti. Jadi lalu menafsirkannya bagaimana? Karena tidak ada yang mengerti. Itu yang saya bilang kontradiksi. Lalu itu dikatakan rahasia. Rahasia kok berani ditafsirkan? Karena itu rahasia hanya Allah saja yang tahu. Rahasia tidak boleh ada yang tahu. Tapi kok ditafsirkan jadi nggak rahasia lagi kan? Apalagi kalau ada teori katanya dengan bahasa roh setan pun tidak ngerti. Lah setan kalau tidak ngerti lalu ditafsirkan artinya. Ya kan bocor, setan akhirnya ngerti juga setelah ditafsirkan. Ini semua kontradiksi. Ya, mungkin hampir nggak ada yang mikir seperti ini. Akan kontradiksi-kontradiksi. Karena langsung terima ini sebagai firman Allah, ini sebagai anjuran, saya harus berbahasa roh yang memang tidak dimengerti. Tapi nggak pernah mikir kan, yang tidak dimengerti ini kenapa harus ditafsirkan. Dan Rasul Paulus bilang, kalau tidak ada yang dimengerti, semua orang akan mengatakan kamu gila. Karena itu harus ditafsirkan. Ya, saya pakai kata lain, mungkin diterjemahkan. Supaya ngerti, supaya orang dibangunkan. Tapi kalau memang tidak ada yang ngerti, bagaimana mau menerjemahkannya atau menafsirkannya? Ya, oke. Jadi ini jadi perenungan ya. Nah, lalu dikatakan begini. Harus ada, begini. Saya akan mulai dengan peraturannya ya, ayat 27 nih. 27. Jika ada orang yang berkata dengan bahasa roh. Nah, jadi Paulus masih fokus pada orang yang ngotot bahasa roh. Ya, sudah dikasih tahu bahasa roh ini tidak membangun jemaat, membangun diri sini. Tapi kalau ada yang memaksa masih mau bahasa roh. Nah, ini ayat 27 nih ayatnya. Jika ada yang masih ngotot, ya memang tidak ada kata ngotot di sini ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah. Nah, Paulus masih ada toleransi, tidak langsung cut, ya habisin, selesai. Tidak, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Nah, ini yang saya pernah tanyakan kepada mahasiswa setiap kali saya mengajar. Kenapa Paulus membatasi 2 atau sebanyak-banyaknya 3? Kenapa tidak 3 sebanyak-banyaknya 4? Kenapa tidak 5 sebanyak-banyaknya 6? Kenapa tidak 1 sebanyak-banyaknya 2? Kenapa 2 sebanyak-banyaknya 3? Lalu ada yang bilang, ya namanya saksi itu ya 2 orang itu saksi Pak. Lalu ya 3 sudah cukup. Ini tidak ada hubungannya dengan saksi. Ya, jadi kalau kita lihat Paulus hanya menyebut ini hanya sebagai satu sampel saja, 2 atau 3 sudah. Kalau ada yang ngotot 2 atau 3, oke, masih ngotot, ya sebanyak-banyaknya 3 sudah, tidak usah ditambah 3. Lalu apalagi? Seorang demi seorang. Jadi kalau mau ada yang masih ngotot bahasa roh, seorang demi seorang itu berarti apa? Giliran 1 per 1. Ya, jangan bersamaan. Tidak boleh bersamaan, bergiliran 1 per 1. Nah, jadi kalau 1 per 1 berarti kan
Ayo sapa dulu. Ya, mau bahasa roh sapa dulu. Saya dulu, kamu dulu. Ya, kalau di sini ada 3 orang ya, ada Adelia, ada Seva, ada saya. Siapa yang mau duluan? Nah, masa janjian? Ya sudah, Adel dulu lah. Ya, baru Seva, baru saya, gitu. Apa gitu janjiannya? Oke, nggak apa-apa. Kalau masih mau terus diteruskan, ya sudah 2 sebanyak-banyaknya 3, gantian 1 per 1, seorang demi seorang. Lalu harus ada orang lain tuh menafsirkan. Harus ada yang menafsirkan. Ya. Jadi siapa yang menafsirkan? Siapa yang menafsirkan tadi kalau Adelia mau yang bahasa roh, lalu Seva yang bahasa roh, lalu saya yang bahasa roh. Siapa yang menafsirkan? Menafsirkan Adelia, siapa yang menafsirkan Seva, siapa yang menafsirkan saya, siapa? Oke. Setelah itu, jika tidak ada yang menafsirkan bagaimana? Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah apa? Hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Loh, karunia kok harus diam? Kan karunia itu kan Tuhan yang menggerakkan. Tapi kalau karunia itu sudah digerakkan, lalu tidak ada yang menafsirkan, lalu suruh diam, waduh, nggak enak sekali itu, betul nggak? Nah, istilah bahasa Jawanya diempet. Sudah mau diempet, akhirnya tidak boleh ngomong karena tidak ada yang menafsirkan. Ya, lalu taunya ada yang menafsirkan sama tidak ada yang menafsirkan, taunya bagaimana? Seandainya Anda itu tergerak untuk mengatakan bahasa roh, lalu Anda tahu nggak Anda waktu tergerak mau mengucapkan bahasa roh ini ada yang menafsirkan atau tidak di dalam jemaat? Taunya bagaimana? Pakai feeling atau pakai voting? Ya, siapa yang mau menerjemahkan atau menafsirkan bahasa rohnya saya? Siapa? Angkat tangan. Nah, kalau tidak ada, saya diam. Kecuali ada orang bilang, saya. Lah kok kamu berani-beraninya angkat tangan untuk mau menafsirkan? Apa kamu sudah tahu bahasa saya bahasa apa? Ya. Nah, ini saya sengaja saudara-saudara untuk bersama-sama menangkap apa maksud Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sebetulnya mau menunjukkan apa? Sudahlah kamu yang ngotot-ngotot bahasa roh itu. Kalau diterapkan seperti ini, saya yakin ya, nggak akan jalan bahasa rohnya. Jadi bahasa roh yang dipakai oleh jemaat Korintus itu bahasa roh bagaimana? Bahasa roh yang sama-sama, rame, semua ngomong, waduh ngomong semua, tidak ada yang ngerti dan tanda petik terkesan kacau, tidak tertib, tidak teratur, ya. Nah, inilah keadaan waktu itu mereka berbahasa rohnya seperti itu. Wah, semua ngomong semua, wah ribut, rame. Paulus bilang, sudah berhenti itu. Yang bahasa roh hanya 2 atau 3 orang. Lalu giliran 1 persatu. Lalu ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada, diam. Ya. Ini firman Tuhan loh ini bukan karangan saya. Berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Ya sudah, kamu diam aja. Nah, jadi saudara kembali lagi ya. Saya yakin kalau ini diterapkan bakal nggak ada ya yang akan berbahasa roh versi jemaat Korintus. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Elia ya. Di iklan disebut bahasa roh adalah tanda orang yang tidak beriman. Kok serem menohok ya Pak?
Saya rasa diri saya adalah orang yang kurang iman. Karena banyak kehidupan saya yang masih jauh dari kehidupan lahir baru, apalagi saat saya menunggu jawaban Tuhan atas penyakit saya ini. Apakah saya perlu tanda karena di narasi iklan dan ayat malam hari ini membukakan bahasan hari ini. Itu menyadarkan saya bahwa apakah saya perlu tanda bahasa roh bahwa pemahaman saya akan kedaulatan Allah, only by grace, teosentris, antroposentris, dan kawan-kawan yang semuanya itu tidak beriman. Apakah saya tidak beriman? Sekali lagi, apakah saya tidak beriman? Poin besar saya adalah saya masih sangat jauh dari hidup lahir baru. Apakah saya NATO, not action talk only ya, atau OMDO, omong doang? Apakah saya perlu tanda bahasa roh itu karena saya merasa masih jauh dari standar lahir baru, tapi saya sangat yakin dan tahu arti sesungguhnya atas nomor 1, 2, 3 kedaulatan Allah, only by grace, teosentris, itu yang artinya hidup saya menghidupi ketiga nomor itu. Ini curhat Pak, begitu katanya. Poin bahasa sindiran itu dan lain-lain saya paham. Tapi poin saya curhat itu adalah salah satu contoh tentang dilema kerohanian. Saya harap pendengar yang lainnya juga menemukan intinya. Terima kasih. Ya. Oke, ya dicurhatin aja berarti ya. Oke, terima kasih Bapak Elia ya. Oke, sudah ada yang di Instagram kita bertanya dari Berman 1969. Apakah orang yang berbahasa roh, doa-doa bahasa rohnya juga dimengerti Allah? Menurut Bapak, orang yang mengaku bisa bahasa roh, sungguhkah mereka sadar dan pakai pikiran mereka dalam berdoa? Terima kasih. Ya, untuk Berman ya. Ya, kalau Anda sudah mengikuti dari awal pembahasan ini, sebetulnya bahasa roh itu bukan bahasa. Ya. Karena yang namanya bahasa itu saya sudah menyebutkan harus ada 2 syarat orang berbahasa. Yaitu harus ada vocab yang memadai, ya, vocabulary atau perbendaharaan kata. Ya, jadi bahasa yang baik itu kalau perbendaharaan katanya ya ada minimal kan. Misalnya kalau bahasa Inggris yang pemula ya 3.000 kata misalnya begitu. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia pemula berapa kata gitu ya. Tapi paling tidak kan tidak cuma 2 atau 3 kata ya. Kalau Anda perbendaharaan katanya 2 atau 3 kata lalu diulang-ulang terus, itu menjadi apa? Seperti itu bukan bahasa ya. Itu namanya ya mungkin bahasa Jawanya latah gitu ya. Orang latah itu cuma 2-3 kata diulang-ulang terus. Lalu yang kedua syarat bahasa itu harus ada grammarnya, harus ada tata bahasanya. Jadi ini juga bukan orang yang seperti apa itu ya, gremeng. Bahasa Jawanya gremeng itu saya tidak tahu Indonesianya apa itu ya. Atau nyeloteh atau apa begitu ya, atau ngomyang gitu ya. Jadi nggak jelas apa yang dikatakan tuh, nggak ada maknanya sama sekali. Jadi saya yakin juga bahwa kalau bahasa model seperti itu bukan hanya orang itu tidak mengerti, bukan juga setan tidak mengerti, Allah pun nggak ngerti, maaf. Ya, karena yang diucapkan itu bukan bahasa dan no use, sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Kecuali bahasa yang benar-benar bahasa. Jadi misalnya seperti yang di hari Pentakosta, itu benar-benar bahasa. Para rasul itu berbahasa bahasa lain, bukan bahasa yang aneh-aneh yang latah itu. Ya maaf ya. Karena ini Rasul Paulus itu mau mengingatkan jemaat Korintus yang sedang ya itu tadi mengucapkan kata-kata yang dianggap orang gila itu. Dan tidak membangun orang lain. Tapi dia menikmati itu. Karena apa? Itu model ekstasi rohani.
Jadi itu bukan dimengerti, tapi dinikmati. Rasanya enak gitu loh kalau ekstasi itu, tapi nggak ngerti itu apa. Sama seperti orang ekstasi itu pun seneng, tapi senengnya apa? Itu seneng dalam awan-awan yang tidak jelas. Ya, nah seperti itulah kira-kira. Jadi saya ini benar-benar saya juga, karena saya bergumul saudara ya, tentang bahasa roh ini saya juga bergumul. Jadi saya juga benar-benar menghayati sebetulnya apa sih bahasa roh sebenarnya itu. Saya teliti, benar-benar teliti. Kitab Korintus ini saya ya benar-benar istilahnya bahasa Jawanya sampai ngelontok belajarnya. Ya. Oke, makanya ini membutuhkan waktu untuk orang bisa masuk pada konsep yang benar. Ini membutuhkan waktu, tidak bisa cuma 2-3 kali pertemuan dan selesai. Tidak bisa. Oke, saya lanjutkan. Jadi dengan demikian, saudara Elia tadi bilang ini bahasa untuk orang yang tidak beriman. Maksudnya tidak beriman kan saya sudah jelaskan yang lalu kan. Saya harap Elia juga pasti paham ya. Jadi yang dimaksud tanda untuk orang tidak beriman itu adalah konteksnya adalah Pentakosta. Ya, konteksnya bukan konteks apa yang tidak beriman. Oh, aku lagi goyah, aku lagi membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Bukan itu. Ya, tapi ini konteksnya adalah bahasa yang bahasa orang asing yang dikaruniakan pada para rasul waktu itu untuk sebagai tanda bagi orang-orang Yahudi yang waktu itu tidak percaya kepada Kristus. Ya, agar melalui fenomena mereka bisa berbahasa bangsa-bangsa lain. Itu mereka terkejut dan mereka juga melihat ini sebagai suatu tanda yang diberikan dari Allah untuk para rasul yang menjadi saksi bagi Kristus waktu itu. Itu yang dimaksud dengan tanda untuk orang tidak beriman, bukan mungkin kayak Elia sekarang lagi mengalami masalah dalam pergumulan hidupnya atau di dalam kelemahan tubuhnya, ya itu perkara lain lagi. Ya, jadi Elia jangan lalu minta bisa berbahasa roh untuk menguatkan imannya yang lagi kurang beriman ini ya. Ya itu malah tambah keliru nanti. Oke. Oke, ini ada yang berkomentar aja dari Bu Melani ini ya kelihatannya. Wah, sudah makin jelas ini Pak. Rindu diadakan seminar di Solo tema ini agar banyak orang yang gak salah kaprah tentang bahasa roh. Ya, siap seminggu ya. Oke. Seminar seminggu. Mungkin Pak Andi bisa memperjelas lagi poin-poinnya yang perlu ditekankan. Oke, jadi kita sudah sampai kepada peraturan ibadah yang dibuat oleh Rasul Paulus harus 2 sebanyak-banyak 3 orang. Ini tidak ada yang bisa membuka rahasia ini 2. Kenapa 2 dan 3? Dan saya yakin kalau ini diterapkan sudah berhenti. Ya, kebiasaan berbahasa roh yang rame-rame itu berhenti semua. Jemaat Korintus ini yang biasa rame-rame ini dengan peraturan Rasul Paulus ini sudah berhenti. Ya, kalau tidak percaya coba aja 2 atau 3 orang giliran satu. Lalu tidak boleh rebutan loh ya, giliran tahu mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Lalu harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada, diam. Yo, seperti tadi saya bilang, siapa yang mau menafsirkan? Bagaimana saya tahu sebelum saya mengucapkan ada yang menafsirkan apa enggak? Tapi jangan kong kali kong loh ya. Nah, jangan terus main mata. Nanti lu yang nasirkan gue ya. Nah, gitu. Ya, itu namanya bukan benar-benar tulus ya. Jadi sekali lagi ini adalah Rasul Paulus memang menunjukkan bahasa roh itu bukan karunia untuk membangun jemaat. Jadi ini bukan karunia.
Jadi sebetulnya tidak perlu. Kalau mau otot, ya itu tadi. Rasul Paulus kasih peraturan. Oke? Nah, jadi kalau tidak ada yang menafsirkan, diam saja. Diam saja. Itu yang tadi saya bilang. Gak enak loh, karunia kalau sudah digerakkan Tuhan, katanya Tuhan yang menggerakkan. Tapi disuruh diam. Waduh, masa Tuhan tuh karunia dari Tuhan lalu disuruh diam. Tahan, ya, waduh, nggak enak ini, seperti api yang sedang mau membara, ditahan, wah bisa meledak loh itu, ya. Tapi tidak, Rasul Paulus itu tegas. Nah, di sini Rasul Paulus melanjutkan dengan ayat berikutnya, ya. Jadi suruh diam tadi dan berkata-kata kepada dirinya sendiri. Dan kepada Allah berarti tidak mengucapkan apapun. Tidak mengucapkan apapun. Diam saja. Saya yakin kalau banyak praktek yang dilakukan itu tidak mengikuti peraturan ini. Ya, saya pernah diskusi dengan seseorang yang ya katanya dia selalu bisa mempraktekkan ini di dalam berjemaat. Saya bilang, ini loh peraturannya harus seperti ini. Lalu dia bilang apa? Ya ini kan peraturan kuno. Sekarang sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Sekarang sudah lain. Justru saya bilang, kalau tadi penafsiran berpegang pada penafsiran yang tadi saya sudah nyatakan, justru ini adalah kebiasaan Jemaat Korintus yang rame-rame berbahasa roh yang tidak jelas. Makanya Paulus bikin peraturan, tidak boleh rame-rame. Harus 2 atau sebanyak 3. Harus satu persatu. Dan harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada, diam. Berkata pada dirinya sendiri dan kepada Allah. Sudah. Oke. Nah, saya harap ini semua makin jelas. Sekarang kita lanjutkan baca ayat ke-29 ya sampai ayat ke-33. Baik, kita membaca dari 1 Korintus 14 ayat 29 sampai 33. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Iya. Nah, Paulus juga membuat suatu peraturan bagi mereka yang berkata-kata, ya, dengan kata-kata yang merupakan nubuat, ya. Jadi selain tadi bahasa roh sudah dikasih peraturan 2 sebanyak 3 orang, ya. Lalu sekarang nubuat. Baiklah dikatakan tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Ya artinya ya bergantian. Jangan ngomongnya juga parang-parang, wah semua mau ngomong ya kacau, meskipun pakai bahasa yang jelas. Ya. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Jadi Rasul Paulus juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sudah belajar firman baik-baik. Lalu dia terbeban untuk membagikan firman itu kepada jemaat. Silakan. Jadi ini memang di dalam jemaat itu Rasul Paulus itu juga menekankan tidak satu arah. Penekanannya juga bisa 2 arah. Artinya kalau ada
pengajar-pengajar di situ yang mau berbicara. Tidak hanya satu orang aja, tapi boleh 2, boleh 3. Dan kalau ada yang lain juga, jemaat ada yang tergerak untuk membagikan kebenaran itu. Silakan, itu kan sharing, model sharing itu di dalam persekutuan. Ya, itu bisa terjadi. Orang-orang dalam persekutuan kan juga ada yang waktu untuk sharing, membagikan pengajaran yang dia sudah selama ini pelajari dan dapatkan dari Tuhan. Ya, tetapi semua itu dikatakan di ayat 32-nya itu, karunia nabi takluk kepada nabi. Artinya apa? Artinya karunia itu tidak menjadi out of control. Ya, karunia itu tidak kemudian lepas dan wah kayak kuda liar gitu. Tidak. Karena nabi takluk kepada nabi. Artinya apa? Tuhan itu memberikan karunia yang tetap dapat dikendalikan. Ya, jadi kalau sampai karunia itu nggak bisa direm, ya, lalu waduh keluar gitu aja karunianya, ngomong nggak bisa berhenti, nggak bisa direm ngomongnya, itu pasti sudah bukan karunia. Dan itu terjadi justru di jemaat Korintus, ya, sulit dikendalikan. Makanya Rasul Paulus menegaskan di ayat ke-33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya, inilah saudara-saudara, beribadah itu jangan kacau. Jangan semua mau ngomong, ya, amburadul kacau semua. Tapi harus tertib, teratur. Dikatakan Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, jadi inilah suatu peraturan-peraturan dalam jemaat yang diterapkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Korintus, saudara-saudara. Ya, saya harap ini semua menjadi berkat bagi Anda. Jadi saya lanjutkan aja. Jadi ini kelihatannya sudah finish, ya. Pembahasan kita ini sudah mendekati finish. Jadi sekali lagi, karunia bahasa roh itu tanda untuk orang yang tidak beriman, ya. Artinya itu dipakai oleh Allah, ya. Karunia bahasa roh itu dipakai oleh Allah di dalam momentum khusus, yaitu apa? Di hari Pentakosta dan di dalam penginjilan. Penginjilan pun adalah untuk mau menyatakan satu kebenaran bahwa Injil sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang bangsa bukan Yahudi. Dan untuk orang bukan bangsa Yahudi, Allah memberikan tanda, yaitu tanda bisa berbahasa lain atau bahasa roh, versi yang benar, bukan versi Korintus, ya. Berbahasa roh yang benar itu adalah berbahasa lain, berbahasa suku lain, bukan berbahasa yang ngaco, ya. Lalu Rasul Paulus juga tegaskan tanda untuk orang yang tidak beriman itu seperti Cornelius, ya. Cornelius itu kan orang yang dianggap orang kafir, orang yang tidak beriman. Maka Tuhan memberikan tanda kepada Cornelius bisa berbahasa lain. Waktu itu, waktu dia sudah mendengar firman dan kemudian Roh Kudus menyatakan bahwa Cornelius dan keluarganya juga mendapat anugerah keselamatan. Tandanya apa? Bisa berbahasa lain. Bukan bahasa yang tidak dimengerti loh, ya. Enggak, bahasa lain yang pada waktu itu orang-orang Yahudi yang datang di Cornelius itu juga mengamati bahasa lain itu terjadi seperti di hari Pentakosta. Makanya dikatakan mereka juga menerima karunia sama seperti kita, sama seperti golongan Yahudi yang
melihat para rasul yang bisa berbahasa lain. Sekarang Cornelius dan keluarganya bisa berbahasa lain. Dan itu juga terjadi lagi di Efesus, yaitu murid dari Yohanes Pembaptis, dan di antara mereka juga ada orang yang bukan Yahudi yang diberi karunia oleh Tuhan bisa berbahasa lain, dan itu sudah menyatakan suatu bukti yang kuat bagi jemaat di Yerusalem yang waktu itu masih mempertentangkan dan meragukan apa benar orang kafir bisa menerima anugerah keselamatan. Bagi mereka tidak mungkin, tapi Tuhan menyatakan kemungkinan itu dengan memberikan mereka bisa berbahasa lain, persis seperti para rasul di hari Pentakosta. Dan itu tidak untuk berjemaat, saudara. Karunia itu tidak untuk berjemaat, dan itu diadopsi oleh jemaat Korintus, dibawa di dalam berjemaat yang merupakan latar belakang dari waktu mereka masih belum beriman atau masih menyembah berhala. Dengan ekstasi rohani itu mereka melakukan hal-hal yang out of control. Dan itu dilakukan oleh jemaat Korintus pada waktu mereka sudah jadi Kristen. Di dalam ibadah mereka melakukan hal-hal yang out of control itu tercatat di 1 Korintus pasal 12 ayat 2 dan 3. Saudara perhatikan, ini semua ada kaitannya. Ya, Paulus nulis ini bukan asal nulis saja, tetapi ini semua berkaitan dengan jemaat Korintus yang suka ekstasi rohani. Nah, itu makanya Rasul Paulus bolak-balik menekankan bahwa karunia itu tidak untuk membangun diri sendiri, tetapi untuk membangun jemaat. Tidak untuk egosentris, tapi untuk dibagikan agar orang lain yang dibangunkan. Bukan untuk kenikmatan diri, bukan. Tapi untuk membangun. Jadi untuk membangun apa Pak Paulus bilang? Bukan berbahasa roh, tapi bernubuat. Berbahasa roh versi Korintus loh ya. Jadi sebetulnya bahasa roh versi Korintus itu bukan bahasa roh yang benar, itu bahasa roh yang menyimpang dari kebenaran dan yang kacau, itu yang tidak bisa lagi diterapkan dengan benar di dalam berjemaat ya. Mungkin banyak orang yang kaget mendengar penjelasan ini atau menjadi syok. Ya menurut saya mari kita berlapang hati. Kita memang harus melihat firman. Dan firman ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Rasul Paulus tidak untuk menganjurkan Anda meniru-niru jemaat Korintus yang keliru di dalam menggunakan karunia bahasa roh versi mereka itu. Seharusnya karunia bahasa roh itu hanya terjadi di Kisah Rasul dan bukan untuk berjemaat. Ya. Nah, itulah semuanya, dan akhirnya Rasul Paulus membuat peraturan-peraturan supaya semua ini bisa berjalan dengan tertib dan teratur dan supaya tidak ada perpecahan. Rasul Paulus tidak langsung to the point, semua yang bahasa roh keluarkan dari jemaat. Waduh, pasti jemaatnya kacau balau, amburadul semua. Tidak, lalu Paulus dengan pelan-pelan kasih peraturan. Yang mau ngotot bahasa roh ya sudah 2 atau 3 orang. Ya, kalau betul-betul loh ya. Betul-betul nih 2 atau 3 orang. Lalu satu persatu. Lalu harus ada yang menerjemahkan. Kalau tidak ada yang menerjemahkan, diam. Ya. Dan kalau ada yang mau bernubuat, silakan. Bernubuat itu justru harus. Bernubuat itu bukan meramal ya, tapi bernubuat adalah memberikan pengajaran firman. Kalau zaman sekarang ya orang yang membagikan firman, orang yang sharingnya sharing firman loh ya, bukan sharing pergumulan-pergumulan pribadi, sharing firman, membagikan firman. Lalu yang mau bersaksi akan kebenaran firman ya, lalu yang mau berkhotbah, memberitakan firman. Nah, itu namanya bernubuat. Ya, sebagai penutup ini saya ingin mengajak saudara membaca dari ayat terakhir dari pasal 14 ini.
Ya, ini sekali lagi ini bahasa negosiasi Rasul Paulus di dalam tidak menghina orang yang berbahasa roh, tapi juga tidak memberi mereka peluang untuk melakukan hal yang tidak benar. Silakan. Mulai dari ayat 39 sampai 40. 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, perhatikan. Sopan dan teratur. Berarti jemaat Korintus itu suka melakukan yang tidak sopan dan tidak teratur. Ya, ibadahnya kacau, ibadahnya tidak membangun, pokoknya bisa bahasa roh yang tidak dimengerti, yang tidak peduli, pokoknya gua seneng, gua menikmati, gua enjoy, ya, gua berekstasi, ekstasi rohani. Ya, yang lain enggak ngerti ya terserah, pokoknya gua menikmati. Nah, itu yang terjadi. Rasul Paulus bilang tidak boleh itu seperti itu ya. Semua harus untuk membangun. Lalu jadi dianjurkan lagi ya supaya usahakan dirimu memperoleh karunia untuk bernubuat. Bernubuat itu jelas dikatakan lebih berharga. Ya, dan itu perlu untuk dilakukan untuk membangun jemaat. Ya, tapi Paulus bilang jangan melarang orang yang berkata, artinya ini ya tadi itu supaya jangan terjadi perpecahan. Lalu mungkin ada yang masih belum mengerti tentang bahasa roh yang benar. Ya sudah, pelan-pelan dibimbing dengan baik. Jangan dikucilkan, dimusuhi, diusir dari jemaat. Jangan. Kita tetap harus menyatakan dengan kasih. Ya. Jadi kalau tidak dilarang, tidak berarti lalu yang mau bahasa roh bisa sak mau-maunya sendiri bahasa roh. Tetap tidak boleh. Yaitu apa? Tidak bolehnya itu karena segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, jadi saya harap semua sudah jelas, tuntas ini ya. Jadi hari terakhir ini banyak yang sudah tidak bertanya, berarti sudah paham atau sama sekali tidak ngerti. Jadi apa yang mau ditanya pun tidak tahu gitu. Ya tentunya saya harap itu bukan yang terakhir ya. Saya harap ya semua akhirnya paham. Jadi okelah, sekarang kita mari menggunakan kata-kata yang jelas. Kita menggunakan kata-kata yang membangun. Kita menggunakan akal budi ya. Berdoa dengan roh dan akal budi. Memuji Tuhan dengan roh dan dengan akal budi. Karena roh dan akal budi tidak mungkin dipisahkan. Dan harus tertib, teratur, sopan, dan damai sejahtera. Nah, biarlah semua boleh menjadi berkat. Dan kita sudah tuntas, kalau tidak salah ini sudah ke 23 atau 24 ya. Ya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Andi sudah banyak memberkati kita semua menjadi lebih mengerti kebenaran firman Tuhan ini, topik demi topik yang berkaitan ya di 1 Korintus 14 ini, terutama untuk kali ini karunia yang egois atau membangun. Baik, semoga ini jadi pelajaran yang baru atau mungkin kita sudah pernah tahu sebelumnya, kita boleh diingatkan kembali untuk selalu dibaharui dalam pikiran kita tentu saja. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan kita akan menutup terlebih dahulu untuk program obrolan santai dengan berdoa. Oke, mari kita tetap dalam doa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan terus menuntun dan membimbing kami untuk kami berjalan dengan iman sesuai dengan kebenaran firman-Mu.
Tuhan tuntun juga seluruh jemaat pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan berkati dan Tuhan bimbing, Tuhan arahkan kami semua untuk bertumbuh, untuk kami makin dewasa, kami makin mengerti apa yang menjadi rencana dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam berjemaat. Terima kasih, kami serahkan semua rekan-rekan yang mungkin juga masih belum mengerti atau juga sulit menerima kebenaran ini. Tuhan juga tetap berkati dan Tuhan tetap tuntun kami satu persatu untuk makin mengerti maksud Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh memakai radio ini, radio RMC ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak jemaat yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind.